بقانا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب الفقهاء والمريدين والمرشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Haj Fathullah mata'anallahu bitul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibil kitab Asy-Syaikh Abdus Suja'i Al-Syekh Al-Allamah Ibn Qasim Al-Ghazi, dan kita niatin juga Fatihah buat para pejuang yang ada di Palestina. Semoga diberikan kemenangan, kekuatan, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Allah turunkan tentara-tentara Badar, Allah kirimkan 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat untuk memenangkan Palestina. Sudah saatnya Palestina hengkang, lari, meninggalkan Palestina. Ila hadini wa niyatun salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi
وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, kita halaman 9 ya, pengen ngabisin bab tentang tayamum nih. Insyaallah berikutnya tentang bab an-najasat. Kita ulang sedikit mundur, itu halaman 9 ya, di baris kelima dari atas, wa sunanuhu. Kita ulang dikit di situ ya. Kemarin ada sedikit yang rancu. Udah, halaman 9 baris kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Wa sunnanuhu ay at-tayammum, dan sunnah-sunnahnya bertayamum. Tayamum wudunya pakai air atau pakai debu? Pakai debu. Debu yang halus. Kemarin ada di sini aro pendapat. Kalau berbaur dengan kapur boleh enggak? Masih boleh. Di dalam ada abu-abu. Salah satu asya'a, sunnahnya ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhi thalatha khisal, dan di sebagian teks redaksi yang lain menggunakan 3 khisal. Ya, sama aja maknanya. Jadi asya, khisal, anwa itu ya. 3 macam, 3 perkara. Ya, sunnah bertayamum itu ada 3 macam. Pertama, at-tasmiyatu ya, wa taqdimul yumna minal yadaini 'alal yusra minhuma. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah ya. Jadi mau ngapain aja juga bapak-bapak harus baca bismillah, berkah insyaallah. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan tangan yang sebelah kanan, minal yadaini, dari 2 tangan, alal yusra minhuma, atas tangan yang sebelah kiri dari keduanya. Jadi pas kita tayamum tuh sunnahnya ya, pas ke kanan tangan ini dulu, ini usap, jalan baru tangan kiri ya. Kemudian wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, mendahulukan, kalau wajah ngusapnya mendahulukan bagian atas bawahnya. Jadi atas dulu nih, atas gitu ya. Kalau pakai kacamata dibuka, kalau nggak debu dia kotor. Nyambung? Paham? Kalau tangan sunnahnya mana? Kanan dulu. Kalau wajah sunnahnya bagian atas dulu. Wal muwalatu, yang ketiga sunnah bertayamum itu apa? Berurutan tuh. Enggak boleh acak-acakan ya. Wa sabaqa ma'naha fil wudu'i, dan telah kita lewati atau sudah dilewati makna tentang mualat dalam pembahasan wudu ya. Wa baqiya lit-tayammumi sunnanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati minha. Wa baqiya lit-tayammum, dan masih banyak lagi ya sunnah-sunnah lainnya dalam bertayamum itu. Madhkuratun fil mutawwalat,
disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang-panjang, yang lebar-lebar. Kan kitab fikih itu macam-macam tuh. Yang dasar banget biasanya pada kalau kita dulu di As-Saqafah sama Habib Abdurrahman As-Saghab, sampai juga di Madrasah Ar-Rusydah itu Durusul Fiqhiyah 1, 2, 3 ya rendah, 4 udah mulai tinggi. Kalau di pesantren kita pakai apa? Pakai Safina, naik lagi Kasifatu Saja, Matan Takrib, Fathul Qorib, terus kita naik Fathul Mu'in, Fathul Wahab, I'anatul Talibin, atau sarahnya ini pakai Baijuri. Nah, terus namanya yang mutatawwalat, panjang-panjang. Ada fikih yang terbaru karangan Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuh, itu sampai belasan jilid itu, ya, luar biasa, panjang. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya dalam bertayamum pada kitab-kitab yang besar. Minha diantaranya naz'ul mutayammimi, ya, khatimuhu fil darbatil ula. Naz'u apa? Mencopot. Bapak-bapak kebetulan pakai cincin, khatim itu cincin. Jadi ya sunnahnya tuh dicopot dulu cincinnya. Kan kita mau gini, mau blok ke debu, ya, dicapotin dulu. Fi darbatil ula, pada pukulan yang pertama. Berarti buat mana tuh? Buat muka tuh, ya, itu sunnahnya. Amma tsaniyah, pengertiannya amma darbatu tsaniyah, begitu tafsirnya, ya. Adapun pukulan yang kedua yang buat tangan, berarti kan 2 kali pukulan doang. Fayajibu, ini hukumnya yajib, wajib, bukan sunnah lagi. Wajib naz'ul khatimi, mencabut cincin. Ustaz Nur pakai cincin tuh kan, kalau mau tayamum lepas dulu, ya. Yang keduanya wajib fiha, di dalam dalam pukulan yang kedua. Nyambung ya? Tuh. Itu sunnah-sunnah bertayamum. Berikutnya, walladzi yabtulu tayammuma salasatu asya, dan yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ahaduha kullu ma abtalal wudu', semua yang membatalkan wudu berarti batal juga dalam bertayamum. Apa diantaranya? Buang angin, pret, batal nggak? Batal. Kayak wudu dengan air atau tayamum batal. Atau bersentuhan ya yang bukan muhrim, itu ya. Itu sudah kita lewatin tuh, ya. Wa sabaqa bayanuhu, dan sudah lewat tuh penjelasannya kalau kemarin pada ikut ngaji, ya. Fi asbabil hadas, pada sebab-sebab hadas, ya, baik hadas kecil, hadas besar. Faman kana mutayammiman thumma ahdatsa batala tayammum, ya. Maka barang siapa yang dia bertayamum lalu dia hadas, kentut misalnya, ya, dan lain sebagainya, maka batala tayammumuhu, ya, fa'ilnya itu, maka batalah wudunya. Wasani, nah yang kedua nih, yang kedua dari apa? Dari yang membatalkan tayamum. Ru'yatul ma'i, melihat air. Fi ba'di nusakhil matani wujudul ma'i, dan di dalam teks, ya, atau redaksi kitab-kitab yang lain di matanya bahasanya bukan ru'yah, bukan melihat air, tapi wujudul ma'i, ada air. Kenapa dia bertayamum? Kan karena ilatnya kagak ada
air. Gitu. Sekarang dia sudah bertayamum. Pas dia mau ini sholat, tata dia melihat air, batal tuh tayamumnya. Ganti wudu dengan air. Begitu. Fi ghairi waqti shalah, di luar waktu sholat. Jadi bapak-bapak misalnya udah tayamum nih, mau sholat ke masjid ini jalan, tahu ngelihat tetangga air yang ngocor, batal tuh. Berarti kita ambil wudu lagi dengan air. Itu dalam kondisi di luar waktu sholat. Faman tayammama li faqdil ma'i, barang siapa yang barang siapa yang bertayamum, ilatnya karena tidak ada air, tsumma ra'a al-ma'a, lalu dia kemudian melihat air, au tawahhamahu, atau dia menduga-duga kayaknya ada air tuh. Duga-duga dulu. Ya. Qabla dukhulihi fi shalah, sebelum dia masuk untuk sholat. Berarti masih di luar sholat ya. Batala tayammumuhu, maka batal tayamumnya. Gitu. Berikutnya, fa in ra'ahu ba'da dukhulihi fiha, seandainya dia melihatnya setelah dia masuk ya dalam sholat, wa kanatis sholatu mimma la yasqutu farduha bit tayammum ka sholati muqimin batalat fil hali, ya. Dan seandainya dia melihat apa? Hunya kepada air setelah dia masuk dalam sholat, dan sholatnya itu ya berbentuk sholat yang membutuhkan qada. Maksudnya sholat 5 waktu yang di rumah ya, ka sholatil mukim, seperti sholatnya orang yang mukim. Mukim itu dia kagak kemana-mana ya, kan dia sholat, tapi sholat ini bisa diqadha gitu. Batalat ya, maka batal sholatnya fil hali ketika itu. Au mimma la yasqutu farduha bit tayammumi ka sholati musafirin, atau ya di antara yang la yasqutu farduha, yang tidak jatuh kewajibannya. Maksudnya apa? Yang kagak bisa diqadha bit tayammumi, dengan sebab bertayamum ka sholati musafir, seperti sholatnya orang musafir gitu. Fala tabtulu fardun kanatis salatu anafran, maka tidak batal tuh baik sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah ya, bagi sholatnya sholat yang musafir. Bedain tuh. Kalau sholatnya sholat mukim bisa diqadha, batal. Kalau sholatnya sholat orang musafir nggak diqadha ya nggak batal. Ya. Tidak batal. Wa in kana tayammum syakhsi, yang baru datang halaman 9, mungkin sudah baris ke 7 ke 8. Wa in kana tayammum syakhsi li maradin wa nahwi, dan jika tayamumnya seseorang itu ilatnya li maradin, karena dia sakit. Kan orang bertayamum itu Pak tadi karena kagak ada air. Yang kedua, dia karena kondisi sakit. Oh, dia punya borok di sini, kena air tambah bahaya. Maka dia pilihnya bab tayamum. Ini gitu maksudnya gitu. Wa in kana tayammumu syakhsi li maradin wa nahwihi, dan jika tayamumnya seseorang itu karena sebab dia sakit, wa nahwihi, dan seumpamanya sepertinya, tsumma ra'a, kemudian dia melihat al-ma'a, air ya, beda ini, fala athara li ru'yatihi, maka tidak ada pengaruhnya karena melihatnya dia kepada air ya. Bal tayammumuhu baqin bihali, tayamumnya tetap kondisinya. Paham enggak?
kalau bapak bertayamumnya emang gara-gara kagak ada air, lalu ngeliat air, batal. Tapi emang tayamumnya emang karena sakit dia, nggak boleh kena air. Dia ngeliat air, ya kagak batal. Gitu. Kalau dia paksain juga pakai air, bisa jadi buruk penyakit, ya. Jadi itu hebatnya Islam tuh, menjaga orang yang sakit pun tetap harus sholat. Ini yang bahaya, sehat kagak sholat, ya, yang bahaya tuh. Oke. Wasalisu, dan yang ketiga, ya, yang membatalkan tayamum ar-riddatu, riddah. Apa riddah? Wa hiya qat'ul Islam, putus dari Islam, artinya keluar Islam. Wa idam tana'a syar'an, dan jika secara syariat dia terhalang, imtana'a, ya, isti'mal al-ma'i, menggunakan air, fi udwin, dalam salah satu anggota tubuh kita, fa lam yakun alaihi, jika tidak ada baginya satirun, penutup, ya, wajib alaihi at-tayammum, maka wajib atasnya bertayamum. Wa ghuslus sahihi, dan membasuh dengan air yang sahih anggota tubuh yang kagak sakit, ya. Wala tartiba bainahuma lil jambi, dan tidak ada tertibnya. Dalam hal ini enggak apa-apa, enggak berurutan di antara keduanya. Mana tuh maksudnya? Melakukan tayamum dan membasuh anggota tubuh yang sehat. Yaitu lil jambi, bagi yang berjunub, begitu. Wa ammal hadatsu, adapun orang yang hadas, ada juga teksnya muhdis, orangnya, ya. Fa innama yatayammumu waqtu dukhuli ghusl udwil alil, ya. Kalau dia hadas, maka dia tayamumnya waktu masuk, ya, membasuh anggota tubuhnya yang alil. Yang mana alil? Yang sakit. Fa in kana 'alal 'udwi, seandainya atas anggota tubuhnya itu satirun, ada penutupnya, fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannifi, maka hukumnya itu telah disebutkan pada pernyataan si pengarang. Apa nih? Kalau orang berwudu, ya, yang bertayamum, tapi dia kondisinya dalam perbanan, paham ya, perbanan, balutan, luka, ya. Oke. Itu istilahnya wasahibul jabair, orang yang dibalut. Kalau bahasa kerennya kedokteran, digip. Paham digip? Ya. Kalau bahasa kampungnya apa? Perban, balut, dibuntel. Jabair ini jamak taksir, jam'u jabiratin bi fathil jimi. Jadi jimnya dibaca ja. Jabair, ya, jabirah. Nah, itu, ya, orang yang diperban. Wa hiya akhshabun au qasabun tusawwa wa tusaddu ala mawdi'il kasri liyaltahima, yaitu dia dibalutnya itu dengan kayu atau dengan bambu, ya. Tusawwa yang dikuatin, ya, tusaddu dikencengin, fi ala maudil kasri, di tempat yang rusak itu. Apa hikmahnya? Liyal tahima, agar melekat. Kemarin saya ceritakan, saya pernah ngelihat sendiri, ada orang kelindes mobil, habis tuh dari dengkul sampai sini habis, ya, remuk. Itu ada namanya Kong Soleh di Bekasi itu. Biasanya beliau keluarga At-Taqwa, Kiai Nur Ali itu sama beliau tuh diurutinnya. Jadi saya lihat sendiri itu yang busuk dikelitin semua, tinggal dagingnya doang sama tulang gitu, ya. Gimana Kong cara ngobatin itu Kong? Lihatin aja tanya. Jadi dia bikin ini,
dia bikin ramuan tradisional, ditemplokin semuanya. Lalu bagaimana biar dia itu kuat? Dia bikin bambu-bambu, ya, dia bikin bambu sekitar seukuran ininya, dibikin rata-rata tuh. Begitu baru tuh dia balut. Nah ini masih gini, wahia akhsyabun au qasabun, ya. Jadi maksudnya dibalutnya itu bisa dengan kayu, dengan bambu, nanti juga dengan perban, tali gitu ya. Di mana? Di tempat yang lukanya itu, agar apa? Agar melekat. Nah itu yamsahu 'alaiha bil ma. Kalau gitu nanti cukup diusap aja atasnya dengan air. Ingat, masaha bukan gosala. Kalau gosala dibanyuin air banyak, ini tempel doang ya. Kan beda tuh ya. Kalau gosala airnya banyak, bisa bahaya. Ya. Bisa nambah ngembong penyakitnya. Gitu ya. In lam yumkinuhu naz'uha. Seandainya kagak mungkin tuh dicopotin tuh. Apa tuh tadi? Ya, perbannya itu yang dengan kayu. Kenapa? Li khaufi dororin mimma sabaqa. Karena takut tambah bahaya. Ya, sebagaimana yang terdahulu. Gitu. Wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhihi wa yadayhi kama sabaqa. Nah, orang yang kayak begitu tuh katanya orang yang dalam kondisi dia diperban, maka dia tayamumnya cukup di wajahnya dan di kedua tangannya. Ya. Bukan di yang lain, itu tayamum ke wajah dan tangan gitu. Wa yusalli, dan dia salat. Wala i'adatan alaihi in kana waduha, dan kagak perlu dia mengulang lagi. Ya. In kana waduha, jika memasang pembalutnya, artinya enggak perlu diulang lagi tuh tayamumnya. Siapa? Ay al-jabair. Ada apa? Jika dia in kana waduha ay al-jabair, jika memasang pembalut. Ulang. Wa yusalli wala i'adatan alaihi in kana waduha ay al-jabair ala tuhrin. Ya. Jadi dalam kondisi suci dia sholat dan dia kagak perlu lagi nanti mengulang itunya bertayamumnya. Jika in kana waduha ay al-jabair, jika apa tadi namanya? Jabairnya, jika pembalutnya, jika giftnya, ya, jika perbannya itu ala tuhri, dalam kondisi suci. Wa kanat, itu mana failnya? Al-jabair. Wa kanat al-jabair, katanya, fi ghairi a'dha'il tayammum. Dan pembalutnya itu bukan di anggota tubuh yang tayamum, ya. Wa illa, jika dalam keadaan tidak suci, nah itu pikir gitu tuh. Atasnya kan bicara tentang suci. Tapi kalau dia ternyata pembalutnya itu dalam kondisi kagak suci, ada. Ya. Jika anggota yang ditayamumnya itu tidak suci, ada, maka dia wajib ngulangi. Begitu. Ya. Wa hadza ma qalahu an-Nawawi. Nah ini kata hadza aja nih ada sarahnya. Ai adamu wujudil i'adati idza kana fi ghairi adai tayammum. Maksudnya apa? Hukumnya tidak wajib mengulang, ya. Tidak wajib mengulang apa? Salatnya. Wa hadza, dan hukumnya tidak wajib mengulang salatnya, maqalahu an-Nawawi fi ar-Raudhah, sebagaimana yang diucapkan, diutarakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Lihat di sini ya, ada perbedaan pendapat juga antara ulama. Lakinnahu qala fil majmu', tetapi dia sendiri nih, siapa? Imam
Nawawi. Dalam kitab Majmu' beliau berkata, "Inna itlaqal jumhuri yaqtadi 'adamil farq." Sesungguhnya pengitlakan jumhur ulama itu ya menuntut tidak ada perbedaan. Artinya enggak ada perbedaan tuh dia dalam perbannya itu dalam kondisi suci atau kagak suci, begitu. Ai baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Artinya antara anggota-anggota yang ditayamumkan dan yang lainnya. Itu Imam Nawawi aja beliau juga berbeda tuh. Di kitab ini begitu, kitab ini begitu, ya. Kemudian syaratnya wa yustaratu fil jabirati alla ta'khudha min as-sahihi illa ma la budda minhu lil istimsak. Nah, ini permasalahan perban nih, ngebalut nih. Yang dibalut mana? Ya yang bagian sakitnya aja. Jangan yang kagak sakit dibalut juga semuanya. Ya, maka syaratnya dalam membalut itu ya Allah takhudha min as-sahih. Jangan membalut yang bagian tubuh yang sahih, yang sehat. Illa kecuali ya apa? Mala buddha. Anggota tubuh atau badan yang harus tuh. Artinya ketika dia membalut nih, maaf, lukanya lihat di sini. Ya, dia balut. Ya, sebelah kena sedikit mah enggak apa-apa tuh. Artinya hal sesuatu yang harus dibalut. Apa hikmahnya? Lil istimsak, agar lebih kuat. Kalau dibalut pas di sini doang, copot mulu. Maka enggak di pinggirannya boleh gitu. Arti itu ya illa ma la budda minhu, kecuali bagian tubuh yang memang ya harus dikena balut. Hikmahnya lil istimsak, agar kuat itu balutannya. Gitu ya. Kemudian wal lasuqu, bacanya lasuqu bi fathil lam. Wa huwa ma yalsaqu bil jarh. Apa tuh? Sesuatu yang nempel ke koreng, ke borok. Ya maksudnya apa? Ya pembalut. Dan pembalut wal isobah, tali balutan, wal marham, obat-obat luka bagian luar, ya, wa nahwuha, dan hal-hal semacam itu, alal jarhi, di atas koreng, di atas borok, kal jabirah, maka itu dihukumkan sama seperti yang dibungkus itu, ya, begitu. Kemudian wa tayammumu likulli faridatin wa mandzuratin, dan tayamum itu bagi setiap yang ibadah yang berbentuk wajib. Antum mau sholat zuhur, tayamum. Asar, tayamum, ya. Wa mandzurah, dan bagi yang nazar wajib. Fala yajma'u baina salatai fardin, asalnya salataini fardin, dibuang nunnya tuh karena diidopatkan, ya, bi tayammumin wahidin, maka tidak sah yajma'u, mengumpulkan antara baina dua salat yang dua salat yang fardin, yang wajib. Ya, maksudnya Bapak kagak boleh satu wudu dengan tayamum untuk dua sholat, maghrib isya sekaligus, enggak, maghrib sendiri, isya sendiri. Jadi dua tayamum, ya. Maka konteksnya fala yajma'u baina sholatai fardin, asalah fa sholataini fardin, ya, bi tayammumin wahidin, maka tidak sah hukumnya menyatukan, mengumpulkan, ya, antara dua sholat wajib dengan satu kali bertayamum. Paham nggak? Nyambung ya. Dikit lagi, Pak Kiai, nanti saya mungkin langsung pamit.
saya ada undangan itu, ya. Insya Allah besok minta doa. Hari Jumat saya sidang terbuka. Sekarang saya pakai sengaja nih alma mater UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, satu-satunya fakultas ilmu dakwah se-Indonesia. Jadi walaupun dari seluruh provinsi itu datangnya ke Jakarta ke Asy-Syafi'iyah, ya. Jadi kalau orang terjun di dunia dakwah masuk ke situ pas itu, misalnya dapat legitimasi untuk dakwah. Mohon doanya biar berjalan lancar, dan hari Sabtunya ada acara Gema Amin berselawat. Hari Minggunya saya umroh, ya. Minta doa biar lancar semuanya. Ketemu insyaallah. Dikit lagi ya. Wala baina tawafaini, kagak boleh juga tuh satu tayamum digunakan buat 2 kali tawaf. Apa tawaf? Muterin mall. Muterin Ka'bah. Ya. Wala baina salatin wa tawafin, kagak boleh juga satu tayamum buat 2 pekerjaan, salat juga, tawaf juga. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, kagak boleh juga, ya, antara Jumat dan khutbahnya. Nah, ini yang dalam di sini nih buat perempuan. Walil mar'ati idza tayammamat. Ada perempuan, Bu? Ada. Itu kebetulan istri saya ikut ngaji itu, putri saya. Karena biasanya kita ada undangan. Walil mar'ati idza tayammamat, dan bagi kaum wanita apabila dia bertayammum, litamkinil halili, agar membolehkan, ya, katakanlah dijadikan itu si istrinya jadi halal. Kan kalau dia dalam kondisi haid misalnya, ya, kemudian dia pengen mandi kagak ada air, suaminya udah ngebet pengen banget, gimana itu? Boleh dia bertayamum, ya. Namanya litamkinil halili, katanya. Ini istilahnya menggunakan wahiyatu sama halilatan aidon dihiliha, artinya dengan sebab dia bertayamum, jadi itu dia jadi halal, boleh digauli oleh suaminya. Nanti keterangan syarahnya nanti kita jelasin sedikit, ya. Antaf alahu miraron, boleh dia melakukannya berulang-ulang kali, boleh. Jadi ibu dengar ya, ibu nih haid misalnya, udah jatuhnya bersih, mau mandi kagak ada air, suaminya udah pulang dari umroh, ya, pengen banget berhubungan, ya, gimana caranya? Ibunya tayamum, ya. Nah, satu tayamum itu boleh beberapa kali berhubungan, boleh, ya. Wa tajma'u bainahu wa baina sholati bidzalika at-tayammum, dan menyatukan juga antara berhubungan dengan sholat. Nah, tapi di sini dijelasin begini, ada 3 hal. Kalau ibu-ibu tayamum, ya, mau melaksanakan sholat sama berhubungan. Kalau sholat dulu itu bisa buat berhubungan, paham ini? 1 kali tayamum ibu-ibu bisa buat pakai sholat, sama bisa buat pakai berhubungan. Itu kagak boleh 1 tayamum ibu pilihnya berhubungan dulu baru sholat, nggak boleh, ya. Ibaratnya hak tayamum sudah habis buat itu hubungan,
Paham Pak? Ya, Bu, paham Bu? Ini piki bukannya jorok, benar-benar gitu ya. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Nah, bagaimana kalau yang pengen dia jalanin itu salat sunnah? Pernyataan musannif katanya, dan dia salat dengan satu kali tayamum masya'a, artinya dia boleh mengerjakan sekehendak dia minan nawafil, dari sunnah, salat sunnah. Misalnya antum bertayamum masuk ke masjid, salat apa? Tahiyatul masjid. Nyambung lagi salat taubat, nyambung lagi salat duha, nyambung lagi salat hajat. Ya, itu katanya sakitun min ba'di nusukh, itu katanya dianggap gugur dari sebagian nusukh. Tapi di atas si musannif bilang itu boleh. Ya, kemarin kita kaji itu dalam hal-hal sholatnya bersifat sholat sunnah, boleh satu tayamum untuk beberapa kali sholat sunnah, tapi kagak boleh untuk beberapa kali sholat wajib. Ya, begitu. Habis itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tinggal ini sedikit kamu. Masih ada waktu masih? Masih waktu ada? 5 menit lagi. Kalau 5 menit lagi, ini besok faslun fi bayanin najasati, ya, pasal tentang menjelaskan najis dan cara menghilangkan najis, ya. Karena tinggal 5 menit lagi ya. Jadi besok biar kita masuknya bab baru gitu ya. Jamaah sekalian, saya insyaallah akhir bulan tanggal 30 ada rencana umroh. Ini umroh gabungan seluruh Indonesia. Ada orang-orang baik ngajak umroh dalam rangka memang juga ya, kita menyokonglah, mendukung suasana perubahan Pak Anies Baswedan beserta Pak Imin, ya. Saya melihat sekarang seluruh ulama-ulama sudah banyak menyerukan, dari PBNU juga, dari PKB-nya juga, yang kita lihat ulama-ulama yang inilah kesempatan santri memimpin, ya. Saya juga mohon maaf, biasanya saya takut mengantar ini, tapi mudah-mudahan ini kesempatan kita umat Islam, mudah-mudahan punya pemimpin yang kita damba-dambakan, ya. Amin, amin, amin. Paham amin? Anies Baswedan apa tuh? Amin, ya. Nah, itu di bawah bendera Nasdem, bendera PKB, PKS, satu lagi apa tuh? Umat, ya. Umat. Amanah umat, ya. Begitu. Nah, dari ini ada gerakan tuh para dewan-dewannya. Nah, kita di Jakarta ada Ibu Hajah Fahirah, ya. Itu bersama suaminya memberangkatkan para tokoh-tokoh ulama-ulama termasuk saya, ya. Dan itu seluruh Indonesia, banyak gabungan, kurang lebih 350 jamaah, ya. Tanggal 29 jika ada waktu itu ada amin berselawat di Kampung Makassar. Nanti saya kirim ke grup ini ya. Kalau bisa datang. Kita mau meramaikan seluruhnya. Insya Allah Pak Amin datang katanya. Sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat dan mohon ridhonya jika ada kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Salatnya di sana atau enggak kubur acaranya?